Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini Mr. Q M Kodari ada mengeluarkan kata-kata yang menurut saya ya masuk akal juga. Kegelapan dalam demokrasi sesungguhnya. Jika PDIP mengusung Anies maju di Pilgub 2024 ini ya. Jadi M Kodari ngomong, PDIP yang mencap partainya sebagai partai nasionalis itu harus diruntuhkan kalau betul-betul ini terjadi. Kita lihat video lengkapnya bagaimana ya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video yang langsung. Let's go. Kalau kita bicara pilkada ya, sebetulnya kata kuncinya kan elektabilitas kandidat. Jadi partai politik itu akan mendukung kandidat yang surveinya itu tinggi, punya potensi untuk menang. Kalau istilah saya itu 3 besar lah. Oke. Nah di Jakarta ini saya belum survei, tetapi dari kabar info-info pinggir jalan, katanya ada 3 calon yang elektabilitasnya itu menonjol. Pertama Anies Baswedan, kedua Ridwan Kamil, dan yang ketiga Basuki Cahayapurnama, garis miring Ahok gitu. Nah, kalau linear seperti daerah yang lain yang tidak ada residu nasional, yang tidak ada pengaruh konstelasi politik nasional, itu kemungkinan most likely itu akan ada 3 paslon. Partai politik yang ada itu akan secara alami terdistribusi kepada 3 kandidat itu gitu. Karena partai politik kan maunya menang. Jadi mereka buat apa milih atau mendukung kandidat tetapi nanti ujungnya kalah. Jadi mereka akan berkumpul di 3 kandidat yang elektabilitasnya paling tinggi. Jadi ada giumnya William Riker itu berlaku, politicians go where the voters are lah, kira-kira begitu. Tetapi di Jakarta agak beda dengan daerah lain karena ini satu provinsi yang sangat strategis, yang eksposurnya itu setara dengan nasional, Etalase lah ya. Etalase politik nasional. Apapun yang terjadi di Jakarta akan mendapatkan sorotan, dan sudah 2 kali gubernur itu ya notabene ya jadi calon presiden gitu. Konteksnya Pak Jokowi, konteksnya Anies Baswedan gitu. Jokowi menang, Anies Baswedan kalah. Ya. Ini harus diulang-ulangi. Itu yang membedakan. Nyalonnya sama, nasibnya beda, hasilnya beda. Nah, jadi diproyeksikan atau dianggap walaupun Jakarta sudah bukan DKI, daerah khusus ibu kota lagi, karena ibu kotanya pindah ke IKN, tetapi tetap saja etalase atau magnet politiknya Jakarta ini akan sangat-sangat kuat. Dan saya sementara sih cenderung setuju dengan sinyalemen itu bahwa Jakarta tetap strategis sebagai panggung politik gitu. Nah, karena itulah kemudian akhirnya ya melihat calon gubernur Jakarta itu bukan cuma sekedar melihat gubernur, tetapi juga melihat bagaimana konstelasi pertarungan Pilpres 2024, bagaimana nanti kemudian Pilpres 2029, dan semua itu membuat angka-angka itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi variabel tunggal gitu, masa hal gitu. Nah, pada titik inilah saya katakan memang akhirnya menjadi menarik ketika PDI Perjuangan misalnya di Jakarta, PDI Jakarta maksud saya, mengajukan nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur Salah satu kepada DPP. Gitu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tahun 2017 boleh dibilang ya Anies Baswedan adalah musuh besarnya PDI Perjuangan dalam konteks pilkada. Pada waktu itu PDI Perjuangan mengajukan pasangan Ahok ya dengan Jarod Saiful Hidayat. Dan tahun 2017 untuk mengingatkan kepada publik lagi, pada waktu itu ada peristiwa peristiwa Al-Maidah 51 di Pulau Seribu, sebuah peristiwa di mana Ahok dituding menista agama ya. Saya agak hati-hati nih. Kan dituding. Ya, dituding melakukan penistaan kan agama. Hati-hati, nuding hati-hati, nistanya juga. Jadi diksinya nih kita harus hati-hati nih gitu. Jadi kasusnya penistaan agama, dan kita tahu pada waktu itu Ahok akhirnya divonis bersalah dan masuk penjara, dan sebelumnya Ahok kalah juga dalam pertarungan di Jakarta, dan sebelumnya lagi ada peristiwa-peristiwa politik sangat besar
ada peristiwa demonstrasi pengumpulan massa yang sangat-sangat besar, barangkali terbesar dalam sejarah Republik. Ada 4/11, 4 November maksudnya. Ya. Ada 212, 21 Februari ya, 212. Yang November itu pada tahun 2000. Enggak, 2 Desember. Sorry, 2 November Desember ya. sama 2 Desember. 2 Desember, sorry, Ya. mohon maaf, 2 Desember. Karena sambil ingat-ingat nih. Iya, iya. Ya, sambil ingat. Dan yang terpenting adalah pada waktu itu isunya yang berkembang adalah isu keagamaan ya. Sehingga kemudian disebut pada waktu itu ada politisasi agama ya. Kita tahu bahwa rakyat kemudian masyarakat juga menjadi terbelah gitu ya antara ya menerima atau memahami Ahok dengan kontra kepada Ahok dan garis miring mendukung Anies Baswedan pada waktu itu. Dan ya intinya pada waktu itu masyarakat Indonesia, bukan cuma Jakarta ya, saya garis bawahi ya, bukan cuma Jakarta tapi seluruh Indonesia itu terbelah. Saya ingat kok, saya kan karena tinggalnya pindah-pindah, sekolah saya pindah-pindah, itu WA grup saya itu di Kalimantan Tengah, WA grup saya di Palembang, WA grup saya di Lampung, WA grup saya di Jakarta, itu ikut terbelah loh. Yes. Jadi yang terbelah pada waktu itu bukan cuma Jakarta, tetapi seluruh Indonesia. Dan medsos juga. Ya. Medsos juga terbelah. Saya menganggap WA itu bagian dari medsos lah. Iya. Jadi pada waktu itu ada polarisasi, ya, ada politik identitas yang sangat-sangat kuat. Dan saya kan selalu mengatakan, ini cerita kita balik lagi mundur ke belakang, bahwa politik identitas itu trennya sebetulnya menguat. Pasca 2014, ada jembatannya 2017, lalu kemudian 2019. 2019 itu polarisasinya menjadi sangat keras. Keras banget kan waktu itu kan, gitu. Bukan hanya karena adanya media sosial. 2014 media sosial masih terbatas. Waktu itu kampanyenya masih pakai tabloid, tabloid rakyat. Tapi kalau tahun 2019 kampanyenya udah pakai medsos. Nah, tapi menuju 2019 itu ada presidennya 2017. 2017 itu adalah dalam tanda kutip pemanasan menuju 2019. Yang jelas pada waktu itu ada pembelahan yang luar biasa. Saya kira termasuk mungkin pembelahan yang paling nyata lah antara politik nasionalis dengan politik katakanlah keagamaan lah pada waktu itu. Jadi ini calon Islam, ini bukan, bahkan penista agama, dan ya singkat cerita akhirnya di situ kan Ahok dikalah. Nah, kita tahu bahwa PDI Perjuangan itu adalah partai nasionalis par excellence ya. Setidaknya selama ini dianalisa sebagai partai yang mewakili kelompok nasionalis, kemudian juga sikap-sikap politiknya juga nasionalis, dan pilihan-pilihan politiknya juga nasionalis, sebagaimana tercermin pada Ahok. Menurut saya, bukti bahwa PDI itu adalah partai nasionalis itu memang tercermin waktu Bu Mega nunjuk Ahok. Kenapa itu tercermin dengan sangat-sangat kuat? Satu, Ahok itu adalah sering dianggap sebagai non-pribumi ya. Dalam pengertian awam ya, bukan secara hukum ya. Nanti Pak Ahok kan bilang, saya ini pribumi juga. Ahok kan marah sama Anies karena nyebut-nyebut soal pribumi. Betul. Tetapi dalam konteks sosiologis, ya keturunan lah. Dia masyarakat dianggap sebagai keturunan, gitu ya. Walaupun udah generasi kesekian sebetulnya udah sama aja gitu. Dan sebetulnya kita ini juga keturunan juga, tinggal titiknya aja di berapa gitu. Kita semua keturunan gitu loh. Jadi satu, dia keturunan Tionghoa, yang kedua dia Kristen. Gitu. Nah, itu kelihatan bahwa PDI itu sebagai guardiannya minoritas itu kelihatan di situ. Yang penting kemampuannya, yang penting kompetensinya, tidak melihat latar belakangnya. Menurut saya itu memang pengejawantahan dari filosofi atau perspektif nasionalis yang sesungguhnya. Nah, dilalah PDI Perjuangan Jakarta mengusulkan Anies yang merupakan anatema dari ideologi nasionalis tadi itu gitu loh. Merupakan antitesis dari ideologi nasionalis itu tadi gitu. Nah, kenapa PDI Perjuangan Jakarta mengajukan Anies Baswedan? Kalau dari berita-berita yang beredar kan karena PDI Perjuangan Jakarta mengatakan bahwa satu, mereka itu suaranya turun di Jakarta sekitar 10 kursi dari 25 kursi pada tahun 2019 ke 15 kursi di tahun 2024. Signifikan banget ya. Karena mereka tidak mendukung Anies, kira-kira begitu. Sehingga kursinya
di berbagai wilayah yang hilang itu dilihat lari ke 3 partai yang dukung Anies. Jadi ini alasan pragmatis, ini alasan elektoral. Kira-kira nih berpikir linearnya, Bu Mega, kalau PDI Perjuangan Jakarta kira-kira dialog dengan Bu Mega ya. Bu, ayo kita dukung Anies supaya tahun 2029 kursi PDI Jakarta 25 lagi. Gitu kira-kira cara berpikirnya. Tetapi itu kan ya saya lupa nih ya, saya nggak ingat, saya nggak baca persis bagaimana argumentasi dari suratnya PDI Perjuangan Jakarta, karena waktu itu muncul di media kecil banget, saya nggak kebaca. Nanti saya coba akan lihat lagi ya. Tolong pemirsa nanti dibantu koreksi. Nah, apakah di situ ada argumentasi soal residu Pilpres 2024 bahwa PDI Perjuangan berhadapan dengan Jokowi dan Anies Baswedan adalah antitesis dari Jokowi. Ya, di mana di sini berlaku ada gium my enemy's enemy is my friend. Kira-kira begitu. Garis miring unholy alliance gitu. Nah, presiden semacam ini kan sebetulnya sudah pernah muncul juga di kampanye 2024 kalau kita ingat pernah ada gagasan salam 4 jari ya. Di mana antara 1 dengan 3 gabung melawan 2. Betul. 1 Anies, 3 Ganjar itu bergabung melawan 2. Prabowo garis miring Pak Jokowi gitu. Nah, apakah ada juga perasaan-perasaan anti Jokowi yang menyebabkan mereka lebih memilih Anies Baswedan? Walaupun secara sejarah ya mereka ini lawannya adalah dari Anies Baswedan gitu. Tetapi yang paling fatal sebetulnya adalah bahwa ketika PDI Perjuangan itu mengajukan Anies Baswedan, maka menurut saya runtuhlah gagasan, konsep, atau klaim PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Karena the very person yang akan mereka dukung sebagai calon gubernur adalah the very person juga yang justru adalah musuh besar dari nasionalis itu, gitu loh. Ideologi nasionalis tadi itu, gitu. Pilih saya karena saya pribumi, dia bukan pribumi, kan gitu kan. Pilih saya karena, walaupun ini tidak secara langsung, karena saya Islam, dia bukan Islam, kan begitu kan. Ya ketika menggunakan sentimen keagamaan, dia penista agama loh, dia menghina agama Islam. Itu kan sebetulnya cara halus atau cara muter dikit untuk mengatakan, ya pilihlah calon yang Islam dan yang bukan yang menghina Islam, atau musuh Islam, atau agamanya bukan Islam, gitu. Jadi menurut saya akan menjadi sebuah tragedi sangat besar dalam perpolitikan Indonesia kalau nanti betul-betul ternyata DPP PDI Perjuangan Ibu Mega mengajukan Anies Baswedan. Menurut saya itu harus ditinggalin tuh klaim sebagai partai nasionalis itu. Langsung runtuh ya klaim sebagai partai kebangsaan, partai nasionalis itu. Betul. Dan juga kan kalau misalnya kita ingat wawancaranya Ahok di Meridiana kalau nggak salah ya, beberapa saat setelah Pilpres, kan dia ditanya tentang kemungkinan duet Anies Ahok atau Ahok Anies, dia bilang dia nggak bakal bisa memaafkan Anies karena Ahok tidak bisa memaafkan Anies. Ahok tidak bisa memaafkan Anies karena Anies dalam pidatonya pengukuhan sebagai gubernur itu memakai kata pribumi. Jadi Jakarta sudah dikuasai lagi oleh pribumi. Jadi itu yang membuat Ahok merasa bahwa Anies ini pemecah belah. Jadi bayangkan sosok yang dianggap oleh Ahok sebagai pemecah belah tiba-tiba jadi kandidat gitu, salah satu ya, meskipun DPW kan berkilahnya Ahok kan ditanya lagi tuh kemarin ditanya gimana komentarnya soal DPW PDIP nyalonin Anies. Itu kan cuma 1 dari 10. Iya, tapi itu kan jawaban Ahok. Kalau kita bicara mengenai usulan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta kan memang menyebut nama Anies Baswedan. Betul. Jadi DPD PDI Perjuangan Jakarta itu sudah jelas-jelas menyebut nama Anies Baswedan. Nah, yang menarik kan respon dari Ibu Mega. Ini balik lagi kita baca dari media ya. Gitu. Kita nggak tahu di balik layarnya misalnya seperti apa. Bu Mega kan hanya tersenyum lah kira-kira begitu mendapatkan surat itu, tersenyum. Tapi ini juga menurut saya agak mengkhawatirkan karena tersenyum. Bukannya marah atau langsung menolak kan gitu kan. Jadi ini kan sebetulnya antara ideologi dengan perasaan ini nanti siapa yang menang. Betul. Jadi Bu Mega ini kan menurut saya nanti akan berada pada tarik-menarik 2 kutub. Kutub perasaan dengan kutub ideologi. Kalau beliau mengikuti kutub ideologi, menurut saya ya harus ditolak. Anies sebagai PDI Perjuangan itu, Anies didukung oleh PDI Perjuangan itu adalah sebuah pemikiran yang betul-betul
self defeating istilahnya. Apa ya? Betul-betul sebuah kegelapan demokrasi yang sesungguhnya. Pangeran kegelapan itu Anies. Betul. Kira-kira begitu kan. Gitu. Gitu. Pangeran kegelapan itu adalah Anies. Kenapa? Karena pengusung intoleransi untuk sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia itu adalah pangeran kegelapan yang sesungguhnya. Gitu. Dan PDIP merasakan sendiri kan. Iya, kalau pangeran kegelapan ini berkuasa, kita kan akan terbelah masyarakat kita ini dan bisa terjadi konflik-konflik etnis, konflik-konflik keagamaan, akan banyak orang yang mati begitu loh. Kalau kalau alam pikiran intoleransi atau alam pikiran primordial ini mendominasi Indonesia atau apalagi berkuasa. Apalagi kalau kita ingat bahwa Habib Rizik Syihab barusan bebas loh. Jadi kan bisa aja. Loh, iya kan maksudnya, itu harus ditulis juga bahwa dulu pendukung utamanya Anies Baswedan itu namanya Rizik Syihab. Iya. Ya, kemudian 212, ya 411 lalu kemudian PA 212 itu ya kira-kira begitu. Betul. Jadi itu juga harus diingat oleh Bu Mega. Jadi kalau melihat Bu Mega mendapatkan usulan nama Anies Baswedan, tolong yang diingat jangan cuma wajah Anies Baswedan, tapi wajahnya Rizik Syihab juga gitu loh. Karena memang yang melegitimasi ya proses-proses itu adalah Rizik Syihab gitu. Yang menggaungkan isu penista agama itu segala macam adalah Rizik Syihab gitu. Jadi menurut saya itu suatu tantangan besar bagi Bu Mega pada hari ini. Mungkin secara perasaan beliau marah kepada Pak Jokowi gitu ya, dan ada keinginan yang besar untuk katakanlah melawan bahkan mengalahkan Pak Jokowi pada pilkada melalui momentum pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Dan pada hari ini salah satu pilihan yang secara matematika politik itu adalah rasional ya. Artinya masuk di akal, ada kalkulasi kemenangannya adalah mendukung Anies Baswedan. Tetapi pada saat yang bersamaan itu adalah pilihan yang secara ideologis sebetulnya sangat-sangat bertentangan dengan track record PDI Perjuangan, track record PNI, track record Ibu Mega selama ini. Dan ya itu bertentangan dengan sikap-sikap Ibu Mega pada tahun 2017 yang lalu gitu, ketika memilih Ahok gitu. Jadi menurut saya ya salah satu pertarungan politik paling grand dalam sejarah politik Indonesia modern adalah Pilkada Jakarta 2017 itu. Itu benturan antara dua ideologi besar yang berkembang di Indonesia, yaitu nasionalis dan keagamaan. Itu Indonesia ditubir jurang. Betul. Nah, sebetulnya ini adalah kalau kita mengatakan residu Pilpres 2024, sebetulnya Pilkada Jakarta 2024 ini adalah juga residu Pilkada DKI 2017 menurut saya. Jangan dilupakan itu. Pikirannya ingatannya jangan pendek. Ingatan orang-orang PDI Perjuangan tentang Pilkada 2024 dan susunan pencalonan dan peta pertarungan nanti jangan berhenti pada 2024. Tetapi tolong Anda mundur ke belakang sampai dengan 2017 gitu loh. Anda ingat-ingatlah situasi dan kondisi pada waktu itu, masalah-masalah yang timbul pada saat itu, tantangan-tantangan yang dihadapi pada waktu itu. Dan suasana pas pencoblosan gitu kan, sampai subuh-subuh ada banyak sekali kayak semacam ancaman gitu ya. Ingat, memori saya paling kuat tentang Pilkada Jakarta 2017 itu adalah soal larangan masyarakat untuk menyolatkan seorang nenek yang mendukung Ahok itu. Betul. Bayangkan, itu adalah betapa parahnya ya alam pikiran primordial ini ketika kemudian berkembang dalam pilihan-pilihan politik gitu. Oke, itu dia videonya ya. Video lengkapnya dari M. Kodari menanggapi yang lagi beredar di luar ya, PDIP yang katanya akan mengusung Anies di Pilgub 2024 ya. Ya gitulah, gimana menurut kalian semua? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.